Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini berjumpa lagi nih dengan kakak. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, bagaimana nih kabar adik-adik semuanya? Apakah kabarnya baik atau buruk hari ini? Wah, kabarnya baik semua ya. Alhamdulillah. Nah, ada yang tidak masuk tidak hari ini? Siapa? Mas Iqbal gak masuk? Kenapa? Oh, sakit. Kita doakan semoga Mas Iqbal cepat sembuh ya. Amin. Kayaknya kalian pada belum semangat nih, ya kan? Tadi dari rumah udah pada makan belum? Belum? Wah, harusnya sebelum berangkat ke sekolah kita makan terlebih dahulu agar kita nanti punya tenaga untuk melakukan pembelajaran kita hari ini. Nah, karena tadi ada yang bilang belum makan, belum semangat, bagaimana kalau kita tepuk pramuka dulu agar kita lebih semangat lagi, ya. Tepuk pramuka. Wah, ternyata masih belum ada yang semangat nih. Gimana kalau kita nyanyi mengenai lagu Pramuka Sejati? Ya, pada hafal semua kan? Nah, ayo kita nyanyi bersama dengan kakak ya. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa praja muda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja setia suka menolong, ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya, ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Wah, ternyata pada hafal semua ya lagu Pramuka Sejati. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ada yang tahu hari ini kita belajar mengenai apa? Wah, ternyata belum ada yang tahu nih ya, kita hari ini mau belajar mengenai apa. Biar kakak jelaskan dulu. Hari ini kita akan belajar mengenai kompas dan manfaat serta kegunaannya. Nah, sebelumnya kita bagi kelompok dulu yuk, yang terdiri dari 5-6 siswa. Ya. Ayo adik-adik pada buat kelompok dulu terdiri dari 5-6 orang ya. Apakah sudah terbentuk kelompoknya? Kita akan belajar mengenai apa? Ada yang ingat tadi kakak ngomong apa? Ya, betul sekali, tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian kompas, manfaat kompas, serta kegunaan kompas. Nah, dari adik-adik semuanya, ada yang tahu nggak apa itu kompas? Oh, ternyata belum ada yang tahu ya. Kira-kira ada yang pernah lihat kompas sebelumnya? Oh, yang ada di HP itu ya. Ya, itu juga termasuk kompas, tapi itu jenis kompas yang digital yang ada di HP kita. Nah,
Hari ini kakak akan membahas mengenai kompas bidik atau kompas yang biasa digunakan di dalam pramuka. Nah, kompas sendiri merupakan penunjuk arah mata angin. Kompas menggunakan medan magnet bumi untuk menentukan arah utara, selatan, timur, dan barat. Apa saja sih kegunaan dari kompas ini? Untuk menentukan arah, untuk mengukur besar sudut kompas. Yang kedua, mengukur besar sudut peta. Yang ketiga, menentukan letak orientasi. Magnetik pertama kali ditemukan dan digunakan sebagai alat untuk meramal pada tahun 200 sebelum Masehi atau pada awal dinasti Han di Tiongkok. Kemudian, teknologi magnetik ini diadopsi oleh dinasti Song pada abad ke-11, sedangkan orang-orang Eropa tercatat mulai menggunakan kompas berawal di daerah Eropa Barat dan Persia pada awal abad ke-13. Penemuan jarum magnetik ini yang selalu mengarah ke utara dan ke selatan juga dijelaskan pada buku Loewenhang. Dan pada abad ke-9, orang Tiongkok mengembangkan kompas menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu jarum yang mengambang dan jenis yang kedua yaitu jarum yang berputar. Penyebaran kompas pertama kali dilakukan oleh pelaut Persia ketika mendapatkan kompas dari seorang dari Inggris. Dapatkan kompas dari orang Inggris bernama William Thomson atau yang biasa kita kenal dengan Lord Kelvin yang dapat diterima oleh semua negara. Sedangkan apa saja itu fungsi-fungsi dan manfaat dari kompas? Yaitu untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara dan arah selatan yang menjadi medan magnetik bumi. Cara kerja kompas. Prinsip dari cara kerja kompas ini adalah adanya gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi. Jarum kompas yang terbuat dari magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan dan akan selalu menunjuk ke arah utara dan ke arah selatan. Bagian-bagian dalam kompas. Yang pertama ada dial atau permukaan tempat angka dan huruf. Pada dial terdapat satuan derajat mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Dan huruf N atau North, huruf E atau S, huruf W atau West, dan huruf S atau South. Yang kedua ada tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat dan dapat diputar. Yang ketiga ada visir. Visir merupakan lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. Yang keempat ada kaca pembesar untuk melihat derajat dalam kompas. Yang kelima ada jarum penunjuk yang selalu menunjuk utara magnet. Dan yang keenam ada alat penggantung tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Cara menembak sasaran. Kita harus meluruskan dulu titik sasaran dengan visir yang ada di tutup dial. Setelah itu,
kita luruskan dengan celah yang ada di kaca pembesar. Misalnya, kakak akan menembak pohon yang lurus dengan tiang bendera di depan. Luruskan visir dengan bendera atau pohon, terus luruskan dengan kaca pembesar. Setelah lurus, nanti dilihat angkanya di dial. Berapa yang ditindis oleh garis kuning ini di kompas. Setelah kita lihat, kita mendapatkan hasil 220 derajat. Dan 220 derajat itu adalah titik sasaran. Titik balik bisa ditentukan dengan menghitung rumus, yaitu apabila titik sasaran lebih besar daripada 180 derajat, maka dia dikurang dengan 180 derajat. Tapi kalau titik sasaran kurang dari 180 derajat, maka ditambah. Karena yang kita dapat 220 derajat berarti dikurang dengan 180 derajat. Jadi begitu cara menembak titik sasaran dengan cara menghitung titik balik. Dari penjelasan kakak tadi, apakah ada yang mau ditanyakan dari adik-adik semua? Oke, baik, karena tidak ada yang ditanyakan, kita akan berdiskusi mengenai materi yang sudah kakak sampaikan kepada adik-adik semua, yaitu mengenai pengertian kompas, sejarah kompas, manfaat dan fungsi kompas, kegunaan kompas, serta bagian-bagian dalam kompas. Nah, kalian silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kakak beri waktu selama 30 menit untuk berdiskusi. Nah, kalian berdiskusi mengenai materi yang sudah kakak sampaikan tadi. Baik, diskusi kita udah selesai ya. Silahkan perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan dan cara menunjukkan 8 macam arah mata angin. Silahkan kelompok yang mau maju duluan untuk presentasi. Oh, bagus sekali ya presentasi dari semua kelompok. Nah, kita tepuk tangan dulu yuk untuk semua kelompok yang sudah maju mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, kita tadi kan sudah bahas tentang kompas, pengertian kompas, manfaat kompas, fungsi kompas, sejarah kompas, serta kegunaan kompas, dan banyak lagi yang kita pelajari hari ini, iya kan? Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, sepertinya tidak ada yang ditanyakan. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat membawa manfaat serta barokah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 새콤달콤 양약풍기는